warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Coklat Vanilla Official. Di konten kita kali ini bakal mengeksplor salah satu tempat bersejarah kembali sahabat. Yang mana sekarang ini kita berada di bagian timur Kota Bone. Tepatnya di Kelurahan Bajoe, Dusun Macede, Kecamatan Tanah Teriantan Timur, Kabupaten Bone. Dan di hari ini yang bakal kami eksplor merupakan salah satu benteng pertahanan Kerajaan Bone di masa pemerintahan Raja Lapawoi Karensigeri. Di masa benteng pertahanan Kerajaan Bone jebol pada masa itu. Dan seperti apa keseruan perjalanan kita hari ini, terus ikuti kami di Coklat Vanilla. Mari berwisata sejarah. Go! Sekarang kita sudah berada di dekat lokasi yang mana ini tepatnya saya berada di pagar benteng. Jadi masyarakat setempat memberikan tanda ini di pagar, kemudian ini menggunakan tali kapal sahabat, tali tambang kapal. Ini mereka memberikan tanda seperti ini biar masyarakat tahu bahwa inilah sebenarnya lokasi benteng pertahanan Kerajaan Bone bagian timur, tepatnya di daerah Bajoe. Jadi di sini areanya memang cukup tinggi dibanding sekitarannya. Konon sejarahnya sahabat, di sini katanya dulu hutan bakau, namun dataran bagian sini itu cukup tinggi. Maka disinilah dipilih tempat lokasi dipasanglah senjata meriam. Dan disinilah pasukan Kerajaan Bone bersembunyi menantikan kehadiran para musuh ataupun penjajah pada masa itu. Jadi kita bakal lanjut lagi. Di mana sih titik utama meriam itu disimpan? Konon sejarahnya katanya di sini disembunyikan, tidak diambil sahabat. Yuk lanjut lagi. Sekarang kita sudah sampai di mana titik posisi meriam
disimpan atau diarahkan. Itu arahnya mengarah ke ujung Patiro. Di ujung Patiro sana, kemudian ujung Bajoe. Di sana kan Laut Bajoe, kemudian di sebelah kanan saya ini ujung Patiro. Jadi disinilah titiknya sahabat. Konon sejarahnya persenjataan dikubur di sini. Begitupun juga dengan meriamnya. Dan pada masa pohon asam ini waktu masih kecil, adalah beberapa orang yang mencoba untuk menggali dan mencari persenjataan itu, namun mereka tidak bisa menemukan persenjataan itu. Maka ditutuplah kembali galian mereka itu. Dan konon kenapa mereka tidak bisa menemukan persenjataan itu, dikarenakan banyak gangguan dari makhluk astral. Jadi orang-orang tua dulu itu yang diperintah untuk menjaga persenjataannya di sini yaitu makhluk astral, sahabat. Katanya seperti itu. Itu konon ceritanya, sahabat. Dan disinilah titiknya. Dan sekarang pohon asamnya sudah besar dan ya sudah besar, sahabat ya. Dan di sini bukan hanya satu pohon asam. Sini ada 3 pohon asam, 4 dengan yang masih kecil sana di sudut. Di sana masih ada yang kecil. Tapi entah itu apakah ada juga di sana yang ditanam atau dikubur. Di sini 1, 2, 3. Namun titik penyimpanan meriam itu tepat berada di depan saya. Dan disinilah dikubur meriamnya. Menurut cerita narasumber yang pernah kami mintai informasinya, sahabat. Disinilah lokasi meriamnya disimpan. Di sini tepat di sini, sahabat ya. Meriamnya mengarah ujung Patiro dan ya mengarah ke ujung Bajoe sana. Sana sebenarnya sudah dekat lautnya, namun terhalang oleh tumbuhan bakau. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung, sahabatnya. Jadi di sini ada 4 pohon asam, namun yang satunya masih kecil-kecil. Inilah pohon asam yang paling besar di antara yang lain. Ini yang pertama, katanya di sini dikubur meriam. Dan di bawah sinilah disimpan persenjataan yang lainnya, semacam tombak dan pusaka yang lain. Dan itu yang ketiga, sahabat. Namun yang keempatnya di luar daripada pagar benteng. Entah itu anak dari pohon asam ini ataukah memang ada juga yang disembunyikan pusaka di sana.
Jadi ini batasannya, sahabat, batasan pagarnya. Waduh. Jadi dia tepat di luar pagar. Jadi bisa jadi ini tidak ada yang dikubur di sini, sahabat ya. Namun ini pohon asam yang mungkin biji asam yang jatuh dan tumbuh di sini, tepatnya di luaran pagarnya. Namun yang 3 itu menurut sejarahnya, cerita masyarakat yang memberikan kami informasi, itu disitulah titik dimana disembunyikan persenjataan pada masa pemerintahan Raja Lapawoi Karensigeri di masa Rumpakna Bone atau jebolnya benteng pertahanan Kerajaan Bone. Jadi sahabat semuanya, di sinilah lokasi benteng pertahanan Kerajaan Bone bagian timur, yang mana Laskar Kerajaan Bone dipukul mundur pada masa itu sampai di benteng pertahanan bagian Lona di lapisan kedua ya sahabat. Bahkan ditambah lagi dipukul mundur sampai di Sauraja atau di istana kerajaan. Dan sampai-sampai Sauraja pada masa itu dikuasai oleh penjajah Belanda di masa pemerintahan Raja Lapawoi Karensigeri bersama panglima perang tertinggi, yaitu anak daripada Raja Bone Lapawoi Karensigeri yang bernama Peta Punggawai. Jadi seperti itu sejarahnya sahabat ya. Konten kita kali ini mengeksplor salah satu tempat sejarah yang mana merupakan benteng pertahanan Kerajaan Bone bagian timur. Tepatnya berada di daerah Bajoy yang mana dulunya merupakan tempat peradaban suku Bajo, pesisir pantai Kerajaan Bone. Oke, demikian untuk konten kita kali ini mengeksplor benteng pertahanan Kerajaan Bone di bagian timur ya. Di bagian timur itu tepatnya di daerah Bajoy. Dan lumayan tadi sahabat ya perjalanannya. Dan untuk sampai di tempat ini kita harus melewati tambak sawah ya. Perjalanannya itu dari jalan raya sana sekitaran 3 kiloan baru sampai di lokasi ini sahabat. Oke, terus pantau konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi sahabat semuanya,
Mohon maaf bila ada salah kata. Salam coklat vanila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berwisata sejarah. See you next time. Bye bye.